Banyak dari kita tahu banyak tentang Tuhan, kita tahu banyak tentang doktrin, kita bahkan tahu banyak tentang firman, tetapi kita tidak benar-benar tinggal bersama Tuhan di dalam hati kita. Kita mampir ke gereja, kita mengagumi firman, tapi hati kita tidak benar-benar ada diam di dalam Tuhan. Saudara bisa tertampar dengan firman, saudara bisa jatuh cinta dengan eksposisi firman yang dikaitkan filsafat, tapi kalau saudara tidak mengenal sang firman, saudara tidak kagum sama pribadi yang dikotbahkan, percuma. Kita tidak akan pernah bisa memandang dua keindahan sekaligus, keindahan Tuhan dan keindahan dunia. Yang seharusnya terjadi adalah, bisakah kita melihat keindahan Tuhan dalam semua yang kita jalani di dalam dunia ini, meskipun keadaanmu mungkin belum baik-baik saja. Rest sejati bukan dimulai ketika masalahmu selesai, karena masalah demi masalah akan selalu datang selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi ketika hati kita berhenti berpindah-pindah untuk cari tempat kenyamanan, kepastian, keamanan, karena kita tahu bahwa keamanan, kepastian, dan kenyamanan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat anxiety driven life akan berkata begini, aku harus mengontrol segalanya, semuanya tergantung sama aku nggak boleh gagal. No wonder your anxiety. Saudara lihat segala sesuatu pakai lensa dirimu sendiri, no wonder your anxiety. Tapi kalau saudara pakai lensa Injil, Tuhan memegang kendali, Dia mengasihi aku, semua sudah ditanggung Kristus, aku bisa tenang. Kalau saya berhenti khotbah di sini, ini sebenarnya khotbahnya udah cukup bagus, tapi let me tell you, ini nggak komplit. Karena saudara tahu, Daud ada di perjanjian lama. Kalau Daud lihat saudara hari ini, dia iri sama saudara, karena Daud mencari Tuhan di bait sucinya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, siapakah bait suci itu bagi kita? Karena sekarang kemah Daud tidak ada lagi di Yerusalem. Disinilah gospel connectionnya. Yesus adalah bait suci yang sejati. Yesus adalah satu-satunya korban sejati yang bisa membawa pengampunan. Pada waktu saudara pergi ke bait Allah di perjanjian lama, ada domba yang harus disembelih, tetapi anak domba Allah disembelih di salib, di kayu salib. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau tadi dikatakan kita perlu cari wajah Tuhan, dan Daud tidak pernah bisa ketemu sama wajah Tuhan, itulah satu-satunya momen dalam kekekalan di mana wajah Bapa berpaling dari wajah Yesus. Yesus kehilangan wajah Bapa supaya saudara dan saya bisa ketemu sama wajah Tuhan, sehingga kita tidak perlu kehilangan wajahnya selamanya. Di kayu salib tubuhnya dihancurkan, tapi puji Tuhan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus membuka jalan baru untuk kita dapat masuk ke hadirat Tuhan, bukan dengan ritual, tetapi dengan sebuah relasi. Dan sekarang roh yang ada di ruang Maha Kudus, di mana Daud ada kata-kata, aku iri sama burung pipit yang membangun sarang di mesbah Tuhan. Mesbah itu konon di ruang Maha Kudus, di mana cuma setahun sekali imam besar masuk ke sana. Sekarang saudara, bukan cuma hanya masuk dalam ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus itu Sang Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Dalam Yesus kita tidak hanya berteduh di dalam rumah Tuhan, tapi kita menjadi rumah Tuhan. Satu-satunya tempat yang paling aman, rest bagi hati yang gelisah, bukan di dalam kekuatanmu sendiri, tetapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Pertanyaan reflektifnya, apakah saudara sering khawatir karena apa? Saudara memaksa Tuhan untuk ikut rencanamu. Mau nggak engkau sungguh percaya bahwa jalan Tuhan lebih baik? Orang berinjil memiliki true rest menghadapi hari esok, bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi karena mereka tahu kepada siapa mereka berserah. Orang berinjil hidup tenang bukan karena semuanya beres, tapi karena mereka percaya Tuhan tetap baik dan menyertai, bahkan di tengah yang berantakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan akan kesetiaannya, amin.